Semburat awan jingga tak mampu memupuk asa yang telah terpatri. Dengan peluh yang membasahi kerah seragam yang kupakai, kuusap butiran bening dengan penuh frustasi. Rasa sabar mungkin sudah tak dapat kubendung, melihat proyek yang kukerjakan tak berjalan dengan semestinya. Hingga akhirnya, kita coba datangi orang pintar. Perkenalkan, namaku Bayu Aksara. Seperti biasanya, setelah aku menyelesaikan sebuah pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan tempatku bekerja, aku pun diberikan proyek yang lain untuk kutangani. Kali ini, aku ditugaskan menangani proyek pembuatan jalur penyelamat di pinggiran jalan besar kota kediamanku. Aku tampak begitu senang karena jalan yang agak curam itu dibuat jalur penyelamat karena sering terjadi kecelakaan akibat remblong. Saat aku beserta pekerjaku mengecek tempat yang dijadikan proyek, kami biasa saja dan tidak mengalami kendala apapun. Seperti biasanya, sebelum aku mengerjakan proyek yang kutangani, selamatan bubur merah putih, juadah pasar, serta acara doa bersama selalu aku lakukan bersama pekerjaku. Pak Bayu, kenapa pengiriman alat untuk pengerjaan bahan material belum juga sampai, Pak? Tanya seorang pekerja setelah menunggu hampir 5 hari namun belum juga datang. Benar juga, ini sudah hari Rabu, seharusnya hari Minggu sudah tiba, sahutku. Pengerjaan proyek ini sudah berjalan seminggu lamanya, namun ada-ada saja yang terjadi di setiap harinya. Seperti yang terjadi saat ini, pihak dari kantor mengatakan barang sudah dikirimkan Sabtu lalu, namun kami berada di sini tak kunjung mendapatkan bahan itu. Sudah beberapa kali aku menghubungi pihak kantor, namun tidak ada jawaban yang pasti dari mereka. Alhasil, karena tidak mendapatkan kepuasan, aku pun mendatangi kantor tempatku bekerja. Assalamualaikum Pak Samsul. Salamku setelah masuk ke ruang atasanku. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak Bayu, jawab beliau. Maaf Pak, kata Bapak, alat untuk pengerjaan material bangunan yang saya ajukan, kata Bapak sudah dikirim. Namun sudah seminggu lamanya kami menganggur karena bahan material belum juga sampai pada kami Pak, ucapku pada beliau. Masa sih Pak Bayu? Supir yang bawa alat itu mengatakan kalau barang sudah diturunkan di tempat pengerjaan, seloroh Pak Samsul. Tapi kami yang berada di tempat pengerjaan belum kedatangan alat yang kami butuhkan untuk kami garap Pak, jawabku tegas. Kami pun sama-sama bingung, karena setelah kami menghubungi sopir yang mengangkut alat untuk pengerjaan bangunan, dia mengatakan bahwa pekerjaku telah menerima alat bangunan itu. Supir itu juga mengatakan alat itu tiba saat malam hari karena kemacetan. Aku pun lantas menghubungi salah satu pekerjaku yang masih berada di proyek, namun tak ada dari mereka yang menerima alat itu. Di tengah kebingungan yang kurasakan, tiba-tiba handphoneku bergetar karena ada yang menghubungi. Aku pun lantas mengangkat panggilan itu, dan betapa terkejutnya karena alat yang membuat pusing itu ditemukan dan tertimbun pasir. Seperti mendapatkan angin segar, segera aku memberitahukan pada atasanku perihal alat bangunan yang ditemukan. Setelah mengatakan hal itu, lantas aku pun berpamitan untuk kembali ke proyek tempatku bekerja. Sepanjang perjalanan, aku mengucap syukur karena pekerjaanku akan segera dimulai. Setelah sampai di proyek, segera aku tanyakan bagaimana alat itu bisa mereka temukan. Tadi ada kalajengking masuk ke dalam tumpukan pasir, Pak. Karena iseng gak ada kerjaan, saya mengorek-ngorek pasir itu sampai dalam. Kok malah ngelihat ada besi di dalam tanah? Aku cakar-cakar lagi itu pasir dan nemuin alat-alat ini, Pak, ucap salah satu kuli proyek menerangkan. Aku hanya manggut-manggut dan mengatakan terima kasih pada pekerjaku. Setelah itu lalu menyuruh mereka untuk mengerjakan pembuatan fondasi. Aku hanya mengembuskan nafas beratku, mengingat ada-ada saja yang terjadi pada proyek pembangunan jalur penyelamat ini. Saat malam hari sebelum pengerjaan dimulai, keesokan harinya, aku seperti didatangi oleh mereka yang tidak menyukai proyek dilakukan. Setelah beberapa hari ada saja pekerjaku yang mendadak sakit, hingga pada saat ini tentang alat pengerjaan proyek yang misterius. Sudah 2 minggu lamanya, namun pekerjaan seperti tidak ada perkembangan. Untuk membuat fondasi saja membutuhkan waktu yang begitu lama karena kejadian-kejadian tak nalar yang kami alami. Ada juga beberapa pekerja yang terlihat lemah, padahal mereka begitu terampil di pengerjaan proyek sebelumnya. Hingga pada siang ini, salah satu dari pekerja kami mengalami kecelakaan ringan, di mana saat dia menyeberang, tiba-tiba ada kendaraan yang hilang kendali dan menabrak pekerja kami. Astagfirullahaladzim Pak Ijo, teriakku melihat pekerjaku mengalami kecelakaan.
Aku dan pekerjaku yang lain lantas membawa Pak Ijo yang bersimbah darah itu ke rumah sakit terdekat. Setelah sampai, Pak Ijo langsung ditangani di UGD dan aku menyelesaikan tentang administrasinya. Setelah mendapatkan penanganan, lantas kuhubungi pihak keluarga. Betapa terkejutnya mereka saat mengetahui keadaan salah satu anggota keluarganya mengalami musibah. Setelah melakukan apa yang menjadi tugasku sebagai atasan, lantas aku berpamitan pada keluarga pekerjaku yang mengalami musibah tersebut. Kuhenyakan bokongku pada kursi empuk di perusahaan tempatku bekerja. Tak henti-hentinya lafaz istighfarku lantunkan. Namun pengerjaan proyek ini begitu membuatku lelah hati, pikiran juga raga. Hingga dering handphone mengentakku dari lamunan. Pak Ijo pak, lapor salah seorang pekerjaku. Assalamualaikum. Pak Ijo kenapa Dun? Tanyaku pada pekerjaku yang bernama Madun. Pak Ijo nanti mau dioperasi pak, lengannya ada yang retak, seru Madun. Kamu urus aja semuanya, nanti saya turun tangan kalau saya dibutuhkan, sahutku. Perlu membasahi keningku. Baru saja proyek ini aku jalankan, tetapi sudah ada pekerja yang mengalami kecelakaan. Dalam lelahku mata terasa semakin berat, hingga lunggoho seko homahku. Gerbu, aku terjatuh dari kursi. Kuatur nafas yang memburu, mengingat makhluk mengerikan yang baru saja memperingatkanku, Lungohu seko omahku, yang mempunyai arti pergilah dari rumahku. Makhluk itu bagai sangat nyata mendatangiku dalam mimpi. Begitu mengerikan makhluk itu. Segera ku basuhkan wajahku di wastafel toilet, memindai wajahku yang ketakutan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, segera ku langkahkan kakiku untuk pulang ke rumah. 2 jam lebih perjalananku menuju rumah ternyaman. Ingin segera ku rebahkan badan yang sangat lelah ini. Namun di tengah perjalanan, saat memasuki kawasan yang sedang kugarap, aku melihat makhluk tinggi besar berada di samping lajur kanan. Astagfirullahaladzim, seruku melihat makhluk itu. Tanpa babi ibu, setelah melewati makhluk itu, kulajukan mobil dengan kecepatan penuh, hingga akhirnya aku tiba di rumah dengan selamat. Assalamualaikum, jawabku setelah membuka pintu. Waalaikumsalam, jawab bapak dan ibu bersamaan. Melihatku yang tampak kacau, ibu mendekatiku dan duduk agak memisah. Nang Bagos, mandi, kamu bersih-bersih dulu, ibu mau nyiapin makanan kesukaanmu, ucap ibu penuh bijaksana. Aku lantas menganggukkan kepala, mengikuti apa yang disuruh ibuku. Kuguyur badanku dengan air dingin khas pegunungan setelah masuk ke dalam kamar mandi, membuat badan yang tadinya lelah terasa segar kembali. Di tempat lain, Pak, anak kita kenapa? Kok lesu banget seperti itu? Tanyaku pada suami yang sudah hampir 30 tahun bersamaku. Bapak juga nggak reti bu, nanti kalau Bayu sudah makan kita tanyakan tentang keadaannya, jawab si bapak. Kurang lebih lamanya setelah 1 jam aku pun keluar dari kamar, tentunya setelah menjalankan ibadah 4 rakaatku di malam ini. Aku tak langsung pergi ke meja makan. Dengan pikiran yang masih berkecamuk, ku bakar 1 batang rokok untuk mengurangi penat yang kurasakan. Bapak yang melihat dari dalam kini sudah berada di sampingku, di teras depan. Ada apa, Bay? Tanya bapak padaku. Nggak ada apa-apa, Pak, jawabku sambil tersenyum. Bapak kenal kamu berpuluh tahun. Kamu juga mewarisi apa yang ada pada bapak. Sekarang ceritakan apa yang membuatmu risau, ucap bapak sedikit menekan. Aku pun lantas menceritakan semua kejadian yang kualami beserta para pekerjaku. Kamu sudah mengenal tempat yang sedang kamu garap? Tanya bapak kemudian. Sejenak aku tertawa mendengar pertanyaan dari bapak. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang daerah tempatku tinggal? Sedang hampir setiap hari pasti melewati jalan itu. Bapak tampak menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah jahilku. Kok kalian pada di luar? Ayo masuk kita makan, suruh ibu. Akhirnya aku dan bapak masuk ke dalam rumah, lalu menuruti pada apa yang diperintahkan ibu. Tampak keharmonisan yang tercipta di atas meja makan ini. Aku dan orang tuaku makan sambil sesekali berbagi cerita, hingga tiba-tiba handphoneku berdering. Assalamualaikum, salamku setelah mengangkat panggilan telepon. Innalillahi, bagai disambar petir, jantungku merasa seakan berhenti. Ibu dan bapak terkejut mendengar lafaz tentang kematian. Ada apa? Tanya ibu cemas.
Ada yang kecelakaan lagi di jalan yang sedang Bayu garap. Jawabku. Pekerjaanmu, Nak? Tanya ibu lagi. Bukan, Bu. Hanya saja Bayu merasa ada yang aneh di tempat Bayu bekerja sekarang. Jawabku. Ibu lalu menerangkanku, setelah itu menyemangatiku agar tidak terbebani dengan semua peristiwa-peristiwa di luar nalar ini. Sedang Bapak hanya diam saja, sampai ibu pergi ke dapur meninggalkan kita, hingga Bapak berkata, "Kamu sudah memasang sesajen."